Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah, masih di Islam itu indah. Dan pembahasan kita pagi hari ini Masya Allah bagus banget, sayang kalau sampai kelewatan. Temanya adalah takbir dan ruku, kunci dirontokannya dosa. Kunci dirontokannya dosa. Tadi aku mau nanya sama Habib Muhammad tapi tunggu, ada tayangan yang mau aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Ini dia tayangannya, silakan. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Sami'allahu liman hamidah. Kita sedang membahas mengenai ruku, apakah ruku benar bisa merontokkan dosa dan mengapa bisa merontokkan dosa? Habib Muhammad janji mau jawab sekarang. Habib janji Habib ya. Siap. Silakan Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengatakan idza qamal 'abdu fi salatihi fawudi'a ala 'atiqihi aw ra'sihi dhunubuhu. Fa in sajada fa in raka'a aw sajada tasaggatat dhunubuhu. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan idza qamal 'abdu fi salatihi, apabila seorang hamba berdiri salat, Allahu Akbar. Coba Ustaz, silakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Seseorang sudah masuk di dalam solatnya, dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan solatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah masuk takbir nih, Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk mengambil catatan dosa orang yang lagi sholat ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, hai malaikatku, taruhlah dosa-dosa al-musalli, orang yang lagi sholat ini di mana? Ra'sihi au atiqihi. Taruh di atas kepalanya, taruh di atas pundaknya. Fa idza raka'a Allahu Akbar. Ketika dia ruku, nah ruku ini sekalian kita terjemahkan hadisnya pun sekalian kita sedikit membenarkan atau mempraktekkan cara ruku yang benar. Ini inhina bilal inkhinas. Di dalam ilmu fikih ruku itu inhina seperti ini, mencondongkan badan seperti ini. Bila inkhinas, maaf inkhinas itu kepalanya ke depan, dadanya begini. Nah, itu namanya seperti ini, inkhinas. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam ruku dan tidak sah ruku seperti itu. Ini ruku yang benar. Sekiranya sejajar, kalau ditaruh air, orang bilang kalau ditaruh air itu airnya nggak tumpah. Nah, nggak miring air. Ini ruku yang benar. Dan dia punya telapak tangan itu mengambil lutut seperti ini. Kalau sampai kamera ke bawah, ya. Nah ini lutut seperti ini, nggak boleh tangannya di telapak apa di kejauhan, ya kayak orang senam gitu seperti ini. Nah itu tidak disyariatkan atau tidak diajarkan. Ini ruku yang benar. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza raka'a, ketika dia takbir, sudah Ustaz, nanti nggak bisa diri. Ya. Iya. Masih muda, masih kuat ya. Belum sakit pinggang. Oh kalau gitu lagi aja. Idza raka'a, maka ketika dia sujud, nah ini semua sama insya Allah dalam suatu madhab, sama, tidak ada perbedaan tentang rukunya. Kalaupun ada perbedaan sedikit, tapi tetap tangannya didengkul, ini tangan didengkul seperti ini. Dan ketika musolli takbiratul ihram Allahu Akbar, setelah membaca Fatihah kemudian dia ruku Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang di atas kepala tadi yang ditaruh ketika dia sholat, di atas kepala dan di pundaknya, ketika dia ruku au sujud, ketika dia ruku atau sujud, tasagatat dunubuhu, dosa-dosa yang ditaruh di kepala tadi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan takbir, dengan sholat, dengan ruku, dengan sujud, maka dosa-dosa orang yang musolli tersebut dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Habib Muhammad Syahab. Sama-sama. Terima kasih Daeng Syawal. Terima kasih, boleh kembali lagi Daeng Syawal ke tempatnya. Habib, Baik. sedikit aku mau nanya, berarti kalau misalnya selama ini, silakan Habib boleh kembali lagi dulu. Oh gitu ya, ada. Habib, sedikit Bib, kalau misalnya aku nanya ya Bib, kalau misalnya selama ini gerakan ruku aku salah, sholat aku diterima nggak ya?
Kalau selama kita jahil, artinya tidak mengetahui ilmu tersebut, Ya. maka insya Allah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan syarat mencari tahu. Mencari tahu. Mencari tahu, jangan terus kita salah. Islam sudah banyak, maksudnya pengajar-pengajar banyak, tapi kita tetap dalam kesalahan, kita tidak mau bertanya, ditakutnya nanti ketemu kepada Allah, pahala Oh, sholatmu tidak ada. Berarti sekarang udah tahu ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang kita harus lebih sempurna lagi insya Allah gerakan sholatnya. Ini ada lagi tayangan yang harus aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Ya Allah, kangen ya Ustadz ya, pengen buru-buru kayak tahun Nyadar depan nggak? lagi ya. Nyadar nggak? Apa? Sisa 6 bulan lagi Ramadan. Ya Allah cepet ya dan semoga ketika kita Ramadan udah gak ada pandemi ini lagi ya. Insya Allah. Amin, ya Allah, Amin, amin. amin. Nanti aku main ke rumah Ustadz Syam ya. Apa? Main ke rumah Ustadz Syam ya. Insya Allah. Jam berapa enaknya ya? Apanya? Main ke sana. Pas selesai lebaran Oh, aja. iya, bener-bener. Jangan Ini kita- pas orang lebaran. Kita lagi bahas apa sih? Lagi bahas lebaran. Iya, benar-benar. Ustadz kalau kita sama-sama lihat kan takbir Masya Allah kalau kata Habib Muhammad Syahab juga kan akan merontokkan dosa-dosa kita. Nah tadi kita ngeliat tayangan ketika lagi Idul Fitri malamnya itu ada takbir itu merontokkan dosa kita juga gak sih? Dan ketika sholat Idul Fitrinya juga nih takbiratul ihramnya merontokkan dosa kita juga gak sih Ustadz Syam? Wow, Masya Allah. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, ini kita bahas tentang takbirnya gitu ya. Ya. Karena di dalam Al-Quran, Masya Allah, izin guru-guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu indah di pagi hari yang berberkah ini. Masya Allah dalam Al-Quran ketika berbicara tentang bulan Ramadan ini, Allah tutup dengan kalimat, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Allah katakan walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan puasanya, Ramadannya, kemudian walitukabbirullah, dan takbir dan bertakbirlah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakbir pada saat keluar dari bulan Ramadan gitu? Pada saat sempurna bulan Ramadannya, setelah sempurna Ramadannya ada takbirannya. Kenapa takbiran di sini? Faedahnya yang pertama, ternyata supaya engkau sadar bahwasanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada bulan suci Ramadan. Karena banyak orang membesarkan Allah itu hanya di bulan suci Ramadan. Keluar dari Ramadan, Allahnya menjadi kecil. Ketika bulan Ramadan, wah khusyuknya puasanya, khusyuknya baca Qur'annya, khusyuknya salat-salatnya, salat tarawih dikerjakan, salat-salat sunnah dikerjakan karena mengharapkan pahala yang berlipat ganda. Tapi semakin lama menjauh dari bulan Ramadan, maka Allah baginya semakin kecil. Allah baginya semakin terlupakan. Maka Allah ingatkan, engkau hari ini, malam ini keluar dari bulan Ramadan, tapi ingat pada saat itulah engkau bertakbir. Seakan-akan mengingatkan Allah itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tetap Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi takbirannya ini Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akbar juga di sini adalah kalimat yang namanya kalau dalam bahasa adalah perbandingan gitu. Misalnya asgar lebih kecil, kalau ajmal lebih ganteng, lebih elok gitu ya, lebih cantik. Tapi akbar itu lebih besar. Jadi maknanya takbir itu apa? Allahu Akbar. Seakan-akan kita mengatakan Allah lebih besar. Berarti ada perbandingannya. Lebih besar dari apa? Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada pekerjaanku. Jadi ku tinggalkan pekerjaanku untuk takbir. Ya, Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada kecintaanku terhadap anak-anakku. Jadi ku tinggalkan anak-anakku ini. Aku akan bertakbir. Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada apapun di dunia ini yang aku miliki. Maka Allahu Akbar, ketika orang sholat, ketika orang takbir, maka dia membesarkan Allah lebih besar dibandingkan apapun yang aku miliki atau apapun yang Allah berikan kepadaku di dunia ini. Maka itu makna takbir. Kalau dibilang bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah ketika orang takbir sampai 7 kali, berarti pada saat itulah dia membesarkan Allah lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya.
sebelumnya. Karena kalau sunnahnya kan 7 kali. Tapi jangan dianggap bahwasanya kalau ada yang tidak takbir 7 kali, misalnya dianggapnya tidak sah, tetap sah, ya Tetap kan? sah. Karena sunnah 7 kali. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau misalnya kemarin mungkin pandemi gitu ya, ada yang lupa gitu imamnya baru pertama kali dalam seumur hidup menjadi imam sholat Di id gitu. rumah. Di rumah Iya. soalnya kan kalau suaminya misalnya takbirnya cuma 1 kali, it's okay gitu Ya. ya. Tapi sunnah yang sangat dikukuhkan adalah bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Seakan-akan ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah hari raya, hari yang luar biasa. Sungguh bukan harinya yang besar, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Akbar. Allah lebih besar daripada hari raya ini. Saya tidak menyembah hari raya. Saya tidak menyembah bulan Ramadan. Saya tidak menyembah Dzulhijjah. Tapi saya menyembah Allah yang lebih besar daripada segalanya. Bahkan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Bahkan daripada Dzulhijjah itu sendiri. Bahkan daripada sholat itu sendiri. Itu makna- Allahu Akbar. Makna sebenarnya ya, takutnya orang selama ini salah persepsi juga ya Ustaz ya, Ya, untuk gitu ya. jadi akbar itu kalimat perbandingan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apapun Allah lebih besar. Allah maha besar. Masya Allah, Salah apa tadi? Allahu Akbar. Sholat Persepsi apa? persepsi, Oh, bukannya yang buat perayaan nikah tuh. resepsi. Hai, Itu ya salah. Allahu Ya Akbar. Allah. Baik deh, langsung aja deh Habib, makasih guru-guruku, terima kasih. Kali ini ada jamaah yang ada di rumah nih. Dari tadi kan aku terus yang nanya ya, sampai bedain persepsi sama resepsi aja sampai hampir salah ya. Nah sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah, udah ada yang siap nih untuk curhat di Islam itu Indah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, langsung aja di sini ada guru-guru kita, langsung aja mau curhat apa silakan. Oke, assalamualaikum Ustaz dan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku mau curhat dong Ustaz. Boleh. Ini aku tuh dari pintu pertama aku menikah itu, aku itu tahu suami aku tuh punya kebiasaan untuk minum. Gitu. Kemudian saat itu sih sudah aku larang maksudnya untuk stop untuk minum gitu, dan dia janji kalau dia untuk nggak minum lagi. Ternyata suatu hari ketahuan lagi sama aku kalau dia tuh ternyata masih minum juga gitu. Kemudian dia janji lagi sama aku dia untuk stop gitu. Minum-minuman Kemudian ada keras lagi- ya. Iya, minuman keras gitu. Kemudian ada satu saatnya saya tuh lagi hamil besar kan gitu. Kemudian aku sholat malam minta tunjuk sama Allah apa dia jodoh aku dunia dan akhirat gitu. Tolong tunjukin buktinya apa kalau emang dia yang terbaik atau memang dia nggak baik gitu. Kemudian ditunjukin tuh Ustadz dan Habib kalau emang ternyata dia masih minum gitu. Dan saya tanya kenapa masih minum, dan dia bilang kenapa sih orang cuma sedikit aja kok, nggak sebanyak yang dulu gitu. Nggak kan udah aku kurangin gitu. Oke ya udah, kalau kamu masih minum, aku akhirnya ancam kamu mau minum atau pilih aku tinggalin gitu. Terus dia cuek aja gitu, dan keesokan harinya kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi kayak nothing happen gitu. Jadi baiknya sih mesti gimana gitu, karena kan saya kebetulan lagi hamil gitu loh. Gitu. Baik, terima kasih, itu aja. Sementara ini itu aja ya. Ya. Ya oke, kalau gitu dijawab sama Habib Muhammad Syahab terlebih dulu ya. Baik, di dalam Islam, Islam ini kan sebenarnya rahmatan lil alamin, Masya Allah. Islam juga tidak mau mengecilkan perempuan, menyakitin perempuan. Kan Islam ini Masya Allah menjunjung tinggi dengan martabat perempuan. Memang seorang laki-laki yang tidak berakhlak, salah satu akhlak, artinya salah satu contoh misalnya perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa udzur syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan syurga atau bau syurga buat perempuan tersebut. Ini bicara boleh atau tidak? Ini kan sekarang bicara boleh atau tidak. Kemudian kalau memang ada udzur syar'i seperti dia tidak sholat, minum minuman keras, segala macam, memang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara boleh nih, jangan salah mengerti, bukan menganjurkan untuk perceraian, tidak sama sekali. Kalau bicara boleh, diperbolehkan perempuan untuk mengajukan sesuatu kepada KUA, tapi lebih afdol. Kita lihat lebih afdol di mana? Oh, kalau ketika kita masih sabar, kita minta pahala sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah aku nih, istrinya, mudah-mudahan dengan sebab aku berdoa, tahajud, minta kepada Allah, suami kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi perceraian dan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ini sangat dianjurkan. Jadi jangan juga langsung ngambil keputusan. Sabar, minta tolong kepada Allah. Tadi Ustaz Syam juga mengatakan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita. Sholat tahajud, sabar, jangan gampang putus asa supaya kita nih minta suami kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus dengan perceraian karena kasihan anak kita. Masya Allah. Ustadz Maulana? Mbak masih di situ kan? Ya, gini aja. Mohon izin, kalau bisa, yang pertama kalau untuk menyadarkan orang yang maaf ada kehilapan, ada dosa, sebaiknya kita memberikan keteladanan. Ya, caranya baik-baik aja, pelan-pelan, jangan maksain, jangan mengancam. Sebaiknya jangan mengancam karena laki-laki itu menerima tantangan. Sekali lagi, laki-laki itu menerima tantangan. Oh, menerima Jadi tantangan. ada baiknya pelan-pelan karena orang bertobat itu kan banyak harus meninggalkan teman-temannya, ada prosesnya, enggak bisa langsung berubah. Jadi saya rasa tadi dia bilang ini kan dulu daripada dulu banyak sekarang ya pelan-pelan aja. Mudah-mudahan nanti hilang sama sekali. Kalau bisa disibukkan dengan kebaikan, jadi tidak ada waktu untuk melakukan keburukan. Orang yang disibukkan dengan kebaikan, maka tidak akan mungkin berpeluang untuk berbuat keburukan. Jadi sibukkan dia, banggakan dia, muliakan dia, agung-agungkan, wah bagus baik, enak banget, aku bangga sudah berubah. Itu aja, jadi puji-pujilah dia sehingga dia merasa senang. Oh ternyata perhatian banget. Jadi seseorang yang mau diubah itu melalui banyak proses. Iya. Masya Allah. Berarti bisa juga mungkin sedikit dimulai dari yang keras-keras ada di rumah, besi segala macam tuh dikeluarin lah ya biar nggak diminum ya. Bukan itu juga. Bukan minuman keras, Iya, bukan yang itu ya. Baik. Dia minum mungkin karena ditraktir temannya. Oh. Ada baiknya carilah pergaulan. Kalau begitu sibukkan temani dia dalam kegiatan urusan aman itu. Baik, gimana Mbak dengan jawabannya? Ya, kasih kesempatan ya. Kalau saya sebagai laki-laki, ya, Iya ya. ya kasih kesempatan. Kasihan. Baik, pokoknya Mbak Lebih semangat baik terus. memperbaiki daripada memulai lagi. Nah, kasih kesempatan untuk berubah tapi tetap Iya. berubah mendoakan juga ya. Iya. Pelan-pelan. Semangat terus ya Mbak ya. Iya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih sudah mau curhat di Islam itu Indah. Mas Kak, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali kalau misalnya guru-guru kita alhamdulillah bisa memberikan solusi untuk jamaah yang ada di rumah ya. Baik jamaah, sekarang aku mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, Ya. tadi kan aku udah dikasih tahu tuh gerakan takbir sama ruku apa segala macam. Tapi kadang masih suka nggak khusyuk aku ngelakuinnya. Gimana caranya biar bisa lebih khusyuk Ustadz? Jawabannya kita harus menunggu. Nunggu maksudnya? Nunggu setelah yang satu ini. Ya Allah. Setelah yang satu ini ya. Oke, kalau gitu jamaah juga menunggu ya setelah yang satu ini. Sayang kalau kelewatan, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.